Anda kembali lagi di Nusantara Business Hour dan berikutnya kita memasuki segmen Market Lock. Kita lihat indeks harga saham gabungan di sesi pertama ditutup menguat pada perdagangan sesi 1 naik 0,65% atau sekitar 46 poin ke level 7.175, 462 saham menguat, 261 melemah dan 236 stagnan. Aktivitas perdagangan terbilang ramai dengan frekuensi transaksi hingga 1,39 juta kali dan nilai transaksi menembus 10,34 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar tercatat 12,82 triliun rupiah, relatif lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari perdagangan biasanya. Dan kita lihat saat ini IHSG yang sejak tadi pagi berada mayoritas di zona positif, justru malah berbalik arah ke zona merah dengan pelemahan 0,15% di 7.118,79, mendekati penutupan perdagangan sesi kedua hari ini. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Cisti Mariani, Head of Investment Specialist PT Bahana Sekuritas. Ya, Mbak Cisti, kalau kita melihat pergerakan dari bursa domestik hari ini cukup menarik karena dari tadi pagi sebenarnya berada di zona positif lalu kemudian balik arah. Anda lihat sentimen apa yang mempengaruhi investor hingga membuat IHSG ini melemah? Apakah memang karena sentimen dari MSCI atau justru karena reshuffle kabinet di dalam negeri? Oke, thank you Mbak Aneke pertanyaannya ya. Memang kalau misal kita lihat volatilitas yang terjadi di indeks ini masih berlanjut ya, karena saya lihatnya sih indeks kita masih pergerakannya sebenarnya walaupun menguat gitu ya, tapi ini saya rasa hanya indikasi rebound secara teknikal aja gitu. Tadi juga kalau kita perhatikan pergerakan intraday-nya itu sempat dibawa ke lowest-nya di 7.100 12-an ya itu level lowest-nya, tapi semacam ada pullback atau kebalikan arah tren. Dan memang kalau misalnya kita bicarakan katalis atau sentimen, saya rasa di sini katalis yang mempengaruhinya memang masih didominasi oleh katalis eksternal yang tendensinya tuh kurang baik ya, masih negatif sebenarnya karena tidak lain tidak bukan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran juga masih belum mereda. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini semacam ada yang namanya rotasi sektor ya, Mbak Aneke, yang kita tahu lah bahwa Indonesia kan juga commodity play, di mana kenaikan beberapa harga komoditas global itu bisa jadi booster juga pergerakan IHSG saat ini gitu. Baik, kalau kita lihat di sesi pertama tadi ketika IHSG menguat ini ditopang oleh saham-saham komoditas begitu, sedangkan saham-saham perbankan ini masih juga dilego oleh investor. Lalu Anda lihat sentimen apa yang membuat saham energi ini masih menarik? Apakah masih terkait dengan geopolitik di Timur Tengah yang membuat kinerja emiten-emiten energi dalam negeri ini masih bisa kita harapkan hingga akhir kuartal 2 nanti? Oke, ya bicara tentang apa sentimen global terkait dengan masih belum redanya geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran tentunya memberikan katalis atau sentimen jangka pendek ya ke pergerakan IHSG kita. Tapi di sini kalau misalnya saya lihat sentimennya memang cenderung lebih mix ya, karena memang selain dari geopolitik tadi, sentimennya juga cenderung ke risk off untuk para investor global. Dimana kalau misalnya kita lihat saat ini kan udah bukan terkait dengan apa harga komoditas yang naik atau enggak, tapi kita juga akan melihat nih nanti kira-kira komoditasnya juga ke depannya punya pricing power terhadap inflasi atau enggak, karena ke depannya tentu dari sisi apa ekonomi, fundamental ekonomi juga pasti kan akan diperhatikan, dan tren suku bunga global juga ke depannya akan seperti apa. Nah, itu yang memang menjadi katalis dari pergerakan indeks baik itu yang global ataupun indeks kita ya, indeks IHSG kita. Baik, tadi Anda sebut juga terkait dengan rotasi sektoral, lalu seperti apa ini akan mempengaruhi psikologis investor juga apabila LQ45 ini mungkin akan berubah, apalagi saham-saham seperti Brand dan DSSA ini juga katanya akan dikeluarkan.
Saya sih lihatnya terkait dengan adanya potensi rotasi sektor, ya tentu pasti ini akan menjadi atau memberikan volatilitas jangka pendek ya ke pergerakan IHSG sendiri. Karena mengingat memang adanya beberapa regulasi baru yang diberlakukan seperti mulainya rebalancing dari indeks LQ45, di mana kita lihat ada beberapa saham dari konstituen yang sebelumnya ada di indeks MSCI itu kan akhirnya dikeluarkan ya, yaitu Brand dan juga DSSA. Dan memang terkait dengan dua emiten tersebut secara pembobotan kan cukup besar juga gitu di indeks. Jadi tentunya bisa mencerminkan atau memicu volatilitas jangka pendek. Tapi kita perlu lihat lagi karena ini kan sebenarnya upaya dari regulator juga ya terhadap peningkatan kualitas indeks kita. Jadi kedepannya mungkin dari sisi stabilitas pasar harusnya adanya rotasi indeks LQ45 gitu itu harusnya justru positif gitu ya, karena membuat indeks kita tuh nanti kedepannya akan lebih kredibel sama representatif juga, meskipun di jangka pendek pasti akan ada volatilitas. Karena kalau misalnya kita perhatikan pembobotan DSSA dan juga brand yang cukup besar di indeks itu akan memicu capital outflow juga, di mana setiap penurunan minus 0,01% aja impactnya bisa berapa puluh poin gitu di IHSG kita gitu. Jadi volatilitas jangka pendek pastinya tidak akan bisa dihindari ya. Baik, tapi Anda lihat outflow-nya akan sebesar apa Mbak Cisti? Karena kalau bicara outflow ini kan juga sudah berlangsung cukup lama begitu, apalagi dari sektor perbankan. Dan sebelumnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa target IHSG di 2030 katanya bisa mencapai 28.000. Kalau outflow-nya masih terus seperti ini, apakah target tersebut menurut Anda ini bisa tercapai begitu secara optimis? Oke, kalau terkait dengan target IHSG di 28.000 pada tahun 2030 gitu ya, memang itu level yang sangat optimistis ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi, apalagi kalau misalnya memang ada beberapa faktor yang ternyata bisa dipenuhi. Nah, diantaranya kalau kita bicara faktor-faktor tersebut, terutama adalah satu, pertumbuhan ekonomi domestik setidaknya harus tetap solid di atas 6%. Kemudian pertumbuhan dari emiten sendiri juga ya, di mana harusnya setidaknya terus berlanjut, setidaknya ada kenaikan double digit gitu. Kemudian yang tidak terlupakan ya yaitu stabilitas nilai tukar rupiah kita. Jadi target 28.000 itu memang angka yang sangat-sangat optimis, tapi bukan berarti tidak dapat tercapai gitu. Baik, secara realistis saja kalau kita melihat dari laba emiten atau laba korporasi yang mungkin jika memang indeksnya 28.000 berarti laba itu harus meningkat 4 kali dalam 4 tahun ke depan begitu. Apakah Anda lihat ini mungkin tercapai dengan kondisi geopolitik yang seperti ini dan juga ekonomi di dalam negeri di mana daya beli ini juga masih menjadi isu? Kita lihatnya memang tekanan jangka pendek itu pasti akan mendominasi pergerakan indeks ya, terkait tadi geopolitik dari Amerika Serikat dan juga Iran yang memang dengan adanya geopolitik ini kan kenaikan harga minyak, kemudian nanti akan kekhawatiran berlanjutnya itu adalah kenaikan inflasi gitu ya, sehingga beberapa kebijakan seperti suku bunga pasti kan akan terus diperhatikan juga gitu. Tapi saya rasa untuk jangka panjang bukan berarti tidak mungkin juga target yang realistis tadi ataupun kenaikan emiten-emiten kita kinerjanya itu bisa semakin positif, karena terlihat juga ya dari saat ini memang banyak sekali beberapa emiten-emiten yang ternyata secara laporan keuangan memang ada yang tertekan, tapi mayoritasnya bahkan yang punya exposure ekspor tinggi itu justru masih mencatatkan kinerja yang luar biasa gitu, sehingga saya sih juga masih melihatnya sangat optimis di 2030 setidaknya IHSG kita itu harusnya bisa lebih tinggi lagi gitu, bahkan kenaikannya mungkin bisa sampai 4-5 kali. Itu hal yang cukup realistis lah selama kita masih menjaga nilai tadi ya, pertumbuhan ekonomi masih cukup solid di atas 6%, laba emiten juga setidaknya ada. Baik, dan berikutnya kalau kita lihat outflow hari ini juga bisa dipimpin oleh sektor perbankan big caps begitu, salah satunya adalah BPCA yang secara kinerja ini sebenarnya masih cukup baik, tapi investor ini sepertinya terus melego
saham ini. Apakah Anda lihat memang ini sudah di bottom, sudah di bawah 6.000, artinya sudah cukup murah juga kalau dibandingkan dengan harga di sebelum-sebelumnya. Tapi secara valuasi Anda lihat seperti apa? Oke, ya, saya setuju ya untuk BBCA memang, outflow-nya cukup masif ya, karena kita juga lihat pergerakannya, dari pergerakan harga sahamnya sendiri, setahun yang lalu aja sempat di level 10.000, tapi saat ini udah nyentuh ke level 5.900 lagi. Terkait valuasi, kalau untuk BBCA sendiri, saya sih lihatnya masih tergolong under value, karena memang kalau kita bicara PBV-nya sendiri itu BBCA ada di 2,8 kalian, sementara tren historical PBV-nya sendiri itu dia biasanya di 5 kali gitu untuk PBV-nya sendiri. Dan kita juga lihat kemarin dia juga masih punya earnings yang masih cukup baik gitu ya untuk BBCA. Artinya potensial upside untuk BBCA sebenarnya memang masih cukup baik gitu ya. Tapi kita balik lagi, kalau kita bicara history repeat itself gitu, dari teknikalnya memang level 5.900 itu adalah level yang pernah ada di tahun 2021. Artinya ketika dari level 5.900 di tahun 2021 menuju highest levelnya di 10.000 yaitu di tahun 2024 gitu ya, dia butuh 3 tahun untuk bisa mencapai level 10.000 tersebut. Jadi kalau kita bisa belajar dari tren historical, ketika BBCA akhirnya hit ke 5.900 untuk recovery kembali, setidaknya mungkin butuh waktu yang kurang lebih sama 3 tahun ke atas gitu ya. Baik, kalau kita lihat di Mei 2025 ini BBCA ada di 9.700. Lalu apakah mungkin akan tercapai di level tersebut di akhir tahun ini? Jangan dijawab dulu karena kita sama-sama akan melihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita lihat pergerakan indeks ditutup di zona merah 0,32% di 7.106,52. Di sesi kedua hari ini menandakan bahwa investor masih pesimistis. Kita harapkan besok terjadi rebound. Dan kita kembali lagi ke Ibu Cisti. Ibu Cisti, kembali ke BBCA yang sebelumnya kita bahas. Anda lihat kalau ke 9.700 apakah mungkin untuk tercapai di akhir tahun ini? Untuk ke 9.700 memang kita masih membutuhkan beberapa konfirmasi ya. Konfirmasinya itu setidaknya BBCA harus bertahan di atas 7.300 dulu, kemudian akan menguji level psikologi 8.000-nya gitu. Jadi memang banyak level-level konfirmasi yang harus ke breakout, baru dia bisa mungkin confirm balik ke level 9.000. Kalau sampai ke akhir tahun, saya rasa kita masih bisa lihat dulu nanti ya apakah level-level tersebut mampu di breakout atau tidak. Baik, kalau melihat penutupan bursa domestik hari ini di zona merah, Anda lihat sebesar apa kemungkinan rebound di perdagangan esok hari? Apalagi juga kita tahu di pekan ini adalah pekan pendek, begitu yang artinya perdagangan akan berakhir di hari Kamis. Kita lihatnya memang IHSG masih strong bearish sih. Jadi pergerakannya di pekan pendek ini ya, yang hanya 4 hari perdagangan, memang lebih ke arah tertekan aja dulu pergerakannya. Akan berpotensi koreksi terlebih dulu. Karena memang pergerakannya udah di bawah MA50, MA20, dan juga MA jangka pendeknya ya, MA5. Jadi memang pergerakannya very challenging lah untuk IHSG di minggu ini ditutup positif. Baik, sekali lagi terima kasih Cisti Mariani, Head of Investment Specialist PT Bahana Sekuritas sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan dialog Market Lock tadi menutup perjumpaan kita di Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Marianeke.